Pernah nggak sih, lo lagi asik-asik rebahan tengah malam, natap langit-langit kamar, terus tiba-tiba otak lo ngajak mikir berat, mikirin masa depan, mikirin karir yang ngerasa gitu-gitu aja, atau mikirin jodoh yang nggak jelas rimbanya di mana. Ujung-ujungnya overthinking sampai jam 3 pagi. Nah, di sesi bedah materi kita kali ini, gue pengen ngajak lo ngobrol santai aja. Kita bakal membedah satu konsep yang sering banget bikin orang overthinking, tapi tahu nggak, kalau dipahamin benar-benar, konsep ini justru bisa jadi obat penenang mental paling ampuh. Hari ini kita bakal ngebongkar misteri soal Lauhul Mahfud. Tenang, ini bukan ceramah kaku kok. Yuk kita mulai. Sering banget kan kepikiran satu pertanyaan liar ini. Kayak, kalau emang semua hal di dunia ini udah ditentuin dari sananya, terus ngapain gue capek-capek usaha? Toh endingnya udah ketahuan juga. Relate banget kan? Kadang tuh berasa kayak kita ini cuma karakter NPC, non-playable karakter, di sebuah game yang udah disetting sedemikian rupa sama developernya. Ngerasa nggak bisa ngapa-ngapain selain cuma ngikutin alur yang udah diprogram. Terus dari situ, biasanya muncul lagi pikiran horor lanjutannya nih. Jangan-jangan hidup ini tuh beneran cuman skrip, kayak sebuah novel tebel yang endingnya udah dikunci mati. Dan kita cuman ngebacain doang tanpa bisa ngubah apapun di dalamnya. Wajar banget sih kalau lo ngerasa mental breakdown kalau terus-terusan mikirin ini. Ya buat apa kita berjuang mati-matian, bangun pagi pulang malam, nangis-nangis berdarah-darah, kalau ternyata kegagalan kita itu udah jadi canon event yang emang nggak bisa dihindari. Valid banget kan ngerasa gitu? Buat apa nyoba kalau ternyata dari awal kita emang udah ditakdirin gagal? Nah, buat ngejawab kegalauan eksistensial lo itu, kita harus benar-benar kenalan sama konsep utamanya, Lauhul Mahfuz. Dengar namanya aja mungkin berasa berat banget ya, kayak istilah eksklusif yang cuma dibahas di tongkrongan ulama. Tapi santai, coba kita perhatiin definisi sederhananya dari literatur yang ada. Lauhul Mahfuz itu aslinya adalah tempat tersimpannya seluruh ilmu dan ketetapan Tuhan tentang segala sesuatu. Ibaratnya tuh kayak blueprint raksasa alam semesta. Tapi coba deh kita perhatiin sedikit lebih detail. Kenapa ya namanya harus pakai kata lauh? Ini bagian yang menurut gue mind-blowing banget. Kenapa disebutnya lauh dan bukan kitab? Pemilihan kata ini jelas bukan kebetulan, sob. Dan ini brilian banget buat ngegambarin realitas kita. Kata kitab itu secara psikologis ngasih kesan sesuatu yang udah final, kaku, linear. Kayak dokumen mati yang tinggal lo baca lurus aja dari halaman 1 sampai tamat. Tapi kata lauh itu maknanya lembaran, hamparan, atau lapisan tempat informasi itu ditulis. Kata ini justru ngasih ruang buat dinamika, buat lapisan-lapisan kemungkinan, dan buat pilihan-pilihan yang lo buat tiap harinya. Kalau kita terjemahin konsep lauh ini ke bahasa anak IT zaman now, lauh itu ibarat source code dari realitas kita. Dia adalah lapisan paling halus dan terdalam dari realitas semesta. Jadi, seluruh alam semesta ini berdiri di atas kode-kode super detail yang ngerekam semua data universal. Dari hukum gravitasi, hukum perputaran bumi, sampai hukum sebab akibat dari setiap keputusan rumit yang lo ambil, semuanya terekam kuat di fondasi penciptaan ini. Terus kita masuk ke kata keduanya nih, mahfud. Artinya apa? Terjaga. Presisi, sempurna. Ilmu Tuhan itu nggak kayak software bikinan manusia yang kalau baru rilis masih butuh update patch setiap minggu gara-gara banyak bugnya. Nggak gitu. Di source code alam semesta ini, statusnya itu nol error. Nggak ada ceritanya Tuhan bilang, waduh ternyata ada bug nih di nasib si Budi, rollback dulu deh sistemnya. Nggak. Sistemnya sangat presisi, sampai daun yang jatuh di tengah hutan, orang yang lagi patah hati di kamarnya, atau chat yang udah lo ketik panjang lebar tapi ujung-ujungnya lo hapus lagi, itu semua terekam. Nol cacat, sempurna banget. Tapi bang, pertanyaannya balik lagi nih ke dilema overthinking tadi. Kalau source code-nya emang udah sedetil itu, dan Tuhan udah tahu semua ending dari awal sampai akhir, apa kita beneran punya kebebasan milih? Atau jangan-jangan kita ini aslinya cuma wayang yang dipaksa buat ngikutin kode yang udah diketik di atas sana? Oke, mari kita bedah pakai analogi ini, karena ini ngebantu banget bikin konsep yang berat jadi super logis. Bayangin hidup ini kayak game open world, kayak GTA atau Zelda gitu deh. Di dalam game itu, lo bebas banget kan mau ngapain aja. Lo bisa milih jadi hero, bisa milih jadi orang jahat, atau ya iseng aja jalan-jalan ke pojok peta terus nyasar. Kebebasan mutlak ada di tangan lo. Tapi pertanyaannya, apakah sang developer game tahu apa yang bakal terjadi kalau lo jalan ke arah sana? Ya pasti tahulah. Sang developer udah nge-map semua zona, semua probabilitas, semua ending dari setiap keputusan yang lo ambil di dalam game itu. Jadi, kesimpulan dari sumber yang kita bahas tuh ada di satu kalimat sederhana, tapi maknanya dalam banget. Mengetahui itu bukan berarti memaksa. Coba deh ingat-ingat kejadian di sekolah dulu. Ada guru yang hafal banget sama kelakuan satu murid yang malesnya minta ampun. Si guru dalam hati udah tahu, wah anak ini besok kalau ujian pasti jeblok nih nilainya. Dan bener aja, besoknya si anak dapat nilai jeblok alias remedial.
Pertanyaannya, apakah pengetahuan si guru tadi yang bikin murid itu gagal? Ya tentu aja enggak. Yang bikin gagal, ya murni pilihan si murid sendiri buat main game semalaman dan milih nggak belajar. Tuhan itu maha tahu siapa yang bakal milih jalan baik, siapa yang bakal nyerah di tengah jalan. Tapi yang megang controller untuk milih, ya tetap elo sendiri. Menariknya lagi nih, kalau kita bedah lebih dalam dari materi referensinya, ada perbandingan dua istilah canggih, Lauhul Mahfudz dan Kitabun Mubin. Lauhul Mahfudz itu ibarat unseen code atau blueprint rahasia di sisi Tuhan, tempat semua kemungkinan, probabilitas, dan ilmu itu dijaga rapat-rapat. Nah, ketika kode itu mulai running, ketika probabilitas itu beneran lo pilih dan termanifestasi jadi kenyataan yang lo alamin sehari-hari, momen lo dapat kerjaan, momen lo ketemu jodoh, atau momen lo kena musibah, itu disebutnya Kitabun Mubin. Ini adalah realitas yang mulai terbuka, jelas, dan terbaca langsung sama mata kita. Jadi wilayah penjagaan ilmu Tuhan dan wilayah realitas yang lagi berjalan itu punya ruangnya masing-masing. Sekarang lo mungkin nanya, terus bang, apa urusannya sama hidup gue yang lagi berantakan ini? Kenapa Tuhan harus repot-repot ngasih tahu kita soal adanya source code kosmik ini segala? Buat apa kita tahu rahasia dapur semesta ini? Nah ini dia, ini bagian paling emosional yang bisa ngejawab kenapa hal ini justru jadi penawar buat mental breakdown lo. Coba deh resapi pelan-pelan makna dari surat Al-Hadid ini. Tuhan sendiri yang ngasih tahu tujuannya. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Jujur ya, pas gue pertama kali mahamin esensi dari kalimat ini, rasanya tuh adem banget. Pemahaman soal takdir dan Lauhul Mahfudz itu dikasih ke kita bukan buat matiin ambisi lo. Bukan buat bikin lo jadi orang pasif yang fatalis terus bilang, ya udahlah pasrah aja, nasib gue emang gini. Sama sekali bukan. Fungsinya murni untuk menstabilkan jiwa lo. Makanya gue berani bilang, konsep ini tuh sebenarnya antidot, alias penawar paling ampuh buat generasi kita yang gampang banget kena anxiety dan overthinking. Pemahaman ini nahan lo biar nggak hancur lebur, atau ngerasa FOMO parah pas lihat teman-teman lo udah pada sukses duluan, sedangkan lo ngerasa gagal dapatin kerjaan impian, atau pas bisnis lo lagi bangkrut. Kenapa? Karena lo tahu, kegagalan ini bukan random event, ini ada dalam ilmunya. Dan sebaliknya, pas lo lagi sukses, lagi ada di atas angin, lo nggak bakal mabuk kepayang dan jadi sombong. Kenapa? Karena lo sadar betul ada campur tangan developer di balik layar yang ngejaga keseimbangan itu. Hasilnya, lo bakal jadi orang yang jiwanya paling stabil, yang paling teduh meskipun lagi diombang-ambing di tengah badai kehidupan. Dan yang paling bikin hati lega dari semua ini, di dalam source code itu, yang dicatat ternyata bukan cuma hasil akhir atau kesuksesan lo doang. Semua air mata lo yang jatuh pas lo lagi sendirian di kamar, ketika curhat panjang yang ujung-ujungnya cuma lo backspace dan hapus karena lo nggak mau ngebebanin orang lain, doa-doa pelan lo di sepertiga malam yang sunyi, sampai usaha-usaha kecil lo di kantor yang nggak pernah dinotis sama bos lo, semuanya terekam sempurna. Nggak ada satupun niat baik lo yang sia-sia, dan nggak ada satupun rasa sakit lo yang diabaikan gitu aja. Sang developer ngeliat semua detail yang dunia nggak peduliin. Gua pengen lo denger dan ngeresapi kalimat ini dalam-dalam. Nggak ada satupun malam overthinking lo yang luput dari perhatiannya. Saat ini, lo mungkin lagi kebingungan ngebaca jalan hidup lo sendiri. Lo ngerasa masa depan lo gelap, rezeki lagi seret, jodoh masih disimpan entah di mana. Tapi ingat satu hal ini, Tuhan nggak pernah bingung ngebaca jalan hidup lo. Dia memahami seluruh probabilitas dan kemungkinan dari cerita lo. Kehilangan hari ini, rasa sakit hari ini, bisa jadi itu adalah jalan untuk ngebentuk mental lo, nganterin lo ke chapter hidup yang jauh lebih matang di masa depan. Jadi setelah kita bedah semuanya dari awal tadi, kesimpulan utamanya jelas banget ya. Lauhul Mahfudz itu bukanlah penjara yang ngunci takdir lo jadi kaku. Ini justru adalah sebuah garansi, sebuah kepastian kalau hidup lo nggak akan pernah keluar dari ilmu, keadilan, dan kasih sayangnya. Nah, sebagai penutup sesi bedah materi kita malam ini, gue punya satu pertanyaan buat lo. Kalau sang developer semesta aja udah ngamanin dan ngejaga source code kehidupan lo dengan sangat sempurna, pilihan apa yang bakal lo buat besok? Apa yang bakal lo bangun di game open world lo besok pagi? Ingat, kontrolernya masih ada di tangan lo, dan pintu doa selalu terbuka lebar. Selamat memilih jalan lo besok, dan selamat istirahat.